Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom meeting kali ini dengan tema sosialisasi rumah belajar. Pemanfaatannya dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, saya izin share ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur portal pembelajaran rumah belajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses rumah belajar dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Itu adalah portal miliknya Kemdikbud dan itu bersifat gratis. Ini ya, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kenapa kita harus menggunakan belajar.kemdikbud.go.id atau rumah belajar? Karena rumah belajar itu menyediakan berbagai fasilitas komunikasi yang mendukung pembelajaran di era industri 4.0 ini, dan itu bisa dimanfaatkan dari pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun SMK dan sederajat. Nah, dengan menggunakan rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah konten yang gratis karena memang dari Kemdikbud. Nah, fitur-fiturnya apa saja di rumah belajar itu? Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar ini menyediakan terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, maupun simulasi. Itu adalah sumber belajar. Jadi di dalam rumah belajar ada yang namanya sumber belajar, dan itu merupakan kumpulan materi-materi bahan ajarnya kita. Sumber belajar juga tidak hanya sekedar dari Kemdikbud kemudian diberikan kepada guru, tapi kita bisa berkontribusi di dalam sumber belajar. Jadi kita bisa nih mengirimkan video-video kita di dalam sumber belajar, tapi memang ada penanggung jawab materi sama penanggung jawab media. Jadi ketika video kita kirimkan ke sumber belajar, akan ada pilihan apakah itu nanti videonya diterima, direvisi, atau bahkan ditolak. Gitu. Jadi sifatnya sumber belajar adalah kontributif. Kita nanti bisa berkontribusi di dalam sumber belajar. Yang kedua adalah kelas digital. Ini semacam Google Classroom alias LMS. Jadi ini bisa dibuat dibuat kelas maya, kayak semacam kelas maya, tapi ini kelas digital namanya. Itu nanti kita bisa membuat tugas, mengepost materi, dan lain-lain di kelas digital itu. Jadi ini bersifat LMS. Kalau misalnya LMS yang lain ada yang berbayar, tapi LMS-nya rumah belajar itu gratis. Kemudian yang ketiga ada bank soal. Jadi bank soal itu merupakan kumpulan soal. Jadi Bapak Ibu ketika nanti pengen melihat berbagai soal dari berbagai Bapak Ibu guru di wilayah-wilayah lain bisa di bank soal. Dan seperti sumber belajar, bank soal itu juga sifatnya adalah terbuka. Jadi kita bisa berkontribusi di dalam bank soal. Yang selanjutnya ada laboratorium ya. Aku enggak ya. Pakai apa? Lanjut ya Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya ada yang namanya laboratorium maya. Nanti kita praktek ya beberapa fitur-fitur rumah belajar. Jadi kita pengenalan dulu, kemudian nanti kita praktek. Nah, laboratorium maya kita bisa kayak semacam praktikum di laboratorium, tapi itu maya. Jadi nanti misal nih, kalau larutan garam, lampunya menyala dengan terang, ya. Kalau amonia menyala terang, tidak begitu. Nanti di laboratorium maya ada percobaan seperti itu. Selanjutnya ada buku sekolah elektronik. Jadi kalau misalnya buku paket itu harganya tak terjangkau, sebentar Bapak Ibu, saya mute Bu Mita.
Jadi saya lanjut ya. Jadi kalau buku sekolah elektronik itu dapat diunduh secara online, kita tidak perlu ngeprint, tidak perlu menebang pohon-pohon untuk mendapatkan materi aja gitu. Selanjutnya, fitur rumah belajar yang lain adalah modul digital. Jadi ini kalau tadi ada buku elektronik itu sesuai dengan mata pelajaran dan mungkin kalimat-kalimatnya tidak lur, tapi modul digital ini berupa cerita-cerita edukatif. Jadi misal, tak kenal maka tak sayang, begitu. Nanti kayak semacam cerita-cerita edukatif itu bisa dibaca juga berupa PDF. Selanjutnya ada peta budaya. Di dalam peta budaya itu merupakan kumpulan budaya di seluruh Indonesia. Jadi misal nih ada ondel-ondel itu dari mana, kemudian malam satu suro itu dari mana, adat Samin. Jangan sampai kita tidak tahu adat Samin itu dari mana, padahal kita satu daerah. Padahal suaminya itu misalnya suaminya itu dari daerah yang tempat tinggalnya Samin, tapi dia nggak tahu suku Samin itu dari mana. Nah, itu bisa diatasi melalui peta budaya begitu. Selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Jadi ini juga tidak kalah menarik karena wahana jelajah angkasa itu kita bisa menjelajah berbagai galaksi. Ini tentu kita perlu percaya bahwa bumi itu tidak bulat ya Bapak, tidak datar ya Bapak Ibu. Jadi ini memang perlu percaya bahwa itu bulat. Kemudian ada berbagai galaksi yang kita tempati, galaksi apa namanya? Galaksi apa? Bima Sakti. Bima Sakti. Sosiologi pintar. Yang jawab aku. Yang jawab aku. Sudah duluan Pak Fajar. Enggak, tadi di mute. Nah, ataupun galaksi-galaksi sebelah, misal Andromeda dan yang lain-lain gitu. Nah, itu kita bisa menjelajah di wahana jelajah angkasa. Di rumah belajar ada kayak gitu. Selanjutnya, selain materi itu juga ada tempat untuk mengembangkan profesi kita. Namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan ini berbeda dengan SIM PKB ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud melalui simpatik belajar dari kemdikbud.go.id gitu. Biasanya ini adalah pelatihan-pelatihan meningkatkan kemampuan TIK Bapak Ibu guru. Nah, tambahan yang paling menyenangkan itu ada fitur edu game. Jadi kita bisa main game tapi yang edukatif. Tidak hanya sekedar main game ketika dapat poin di Shopee ya Bapak Ibu. Semangat main game kemudian dapat poin-poin Shopee. seperti Bumita. Nah, ini juga ada aplikasinya rumah belajar, Bapak Ibu bisa install. Kita lanjut Tanya dulu ke apa? Kita lanjut ke praktik. Saya mau mempraktekkan bagaimana, mau praktek apa Bapak Ibu? Mau praktik, saya menjadi guru kimia sekaligus guru fisika ini. Nah, kalau misalnya air murni ini ya, ini di larutan ini adalah air murni. Bagaimanakah daya hantar listrik di larutan yang berupa air murni? Oh, ternyata lampunya tidak menyala. Kita ganti ketika jenis larutannya apa? Bapak Ibu mau apa? asam HCl itu namanya apa? Siapa yang tahu? Asam klorida. Wah, pintar. Asam klorida. Yang atas. Mana sih? Oh iya, coba ya. Nah, coba kita nyalain saklarnya. Nah, dia terang. Tadi belum dinyalain. Ketika air murni, mati emang. Tadi kan saklarnya dimatiin, saklarnya ini dinyalain tetap aja lampunya tidak menyala ketika air murni. Oh, ternyata ketika asam klorida itu
lampunya menyala. Nah, bagaimanakah ketika kita menggunakan jenis larutan berupa garam? Oh, ternyata juga menyala, begitu. Kopi ada nggak kopi? Oh, urea itu tidak menyala. Jadi urea tidak menghantarkan listrik, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah laboratorium maya. Keren kan? Oke. Gitu. Oh, Untuk SD kalau itu bahasa SD. di bahasa Indonesia dong. Ya, bahasa Indonesia ada banyak tadi. Ini lo mau apa nih? Ini bisa ini. Ini ya, petualangan angkasa. Coba ya, kita mencoba untuk berpetualang di luar angkasa. Nah, kita main ya Bapak Ibu, main game. Caranya bagaimana? Caranya ini kita harus menembak, kita jadi semacam menjelajah di luar angkasa, kemudian ada asteroid ini yang perlu kita hancurkan. Kok kayak yang dari Surabaya itu, inget nggak? Ya sebentar dong, ini nanti mati, kita nggak jadi. Ya, ini coba ya, ini kita hancurkan, kita klik, kemudian kita jawab. 8 tambah 3 berapa? Berapa Bunai? 11. Tembak. Doing pinter. Kita ke sini. Geser. 1 tambah ini 6. Iya. Ya, ini lolos. Jadi kita nggak bisa ini. Ini ya ke sini 10 tambah 8, 18 gitu, tembak. Oke, udah. Ya gitulah. Itu permainan seperti itu. Kita balik, lihat permainan yang lain. Tadi aku menemukan gamenya kayak yang disukai sama Bu Mita, apa ya? Pangsit. Nah, baru bisa. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terima kasih? Terima kasih. 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 Sudah ya, begitu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya sebelum nanti saya kasih pertanyaan buat pemenang door prize. Door prize-nya Jiban, jadi pemilik Jiban udah nggak bakalan jawab. Yang menentukan yang dapat door prize nanti Jiban ya, biar saya nggak dimarahin. Salah aja. Saudara Isna, saya mau tanya, memberikan contoh menu untuk PAUD? Oh, bisa. Menu PAUD di sumber belajar ya? Ya iyalah. Bukan rumah belajar, sumber belajar. Oh, gitu. Bisa. Ini contoh. Ya. Di sini kita bisa milih nih. Tingkat pendidikan. PAUD. Pegiat PAUD bertanya PAUD. Ini adanya cerita, misal nih Bu, ini ada cerita. Kita buka ya. Diam dan bebas bercerita. Nanti Bunai menari-nari. Sudah. Terima kasih. Kasihan yang lain. Berat, biar saya saja. Iya. Nanti Bunai menari. Nanti bisa dibuka sendiri ya Bunai, ada konten PAUD di sini. Terima kasih banyak. Ya Bunai. Ada lain Bapak Ibu selain pegiat PAUD? Enggak ada ya. Kalau enggak ada saya
masuk ke tanya jawab. Siap-siap Bapak Ibu? Siap-siap? Ini jawabnya diketik ya, biar kan kita nanti bisa lihat bareng-bareng siapa yang pertama kali mengetik. Jadi to-nya everyone biar tahu chat pertama itu chatnya siapa. Diketik ya Bapak Ibu jawabannya, siap-siap. Siap-siap. Door prize-nya Jiban. Yuk saya pertama ngetik, jawab bukan pertama ngetik. Oke. Tadi dia yang pertama ngetik. Ya udah saya pertama. Jadi orang harus konsisten. Bunai. Konsisten dong. Ih, Maksudnya itu ngetik buat jawab, bukan kayak gitu. Aduh, susah dah. Gitu ya, saya nanti kasih pertanyaan, kemudian cepet-cepetan jawab. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah enggak ABC pasti enggak kayak gitu. Pertanyaannya Pak Hadi. tuliskan alamat rumah belajar. Wah. belajar .kemendikbud Siapa yang benar kalau kayak gini ya? .go.id. Aduh, salah ngetik aku. Ya, salah ngetik aku. Kurang huruf. Ya kalau kayak gini ketahuan ya Bapak Ibu siapa yang bisa jawab dengan benar, siapa yang tidak. Jadi pemenangnya adalah kita tentukan bareng-bareng. Maaf. Itu dianulir. Soalnya tingkat kesulitannya jelek. Tidak layak jadi kuis. Kalah kok kayak gitu. Buno itu. Bu Ida. heboh Bunoy. Jawabannya adalah belajar. Bunai makan siang dulu. Bunai makan siang dulu biar slow. Nih. Iya makanya. Loh, kok ada Bu Ida? Loh piye toh? Lusinau sama KKL. Oh, gitu. Sama kakak senior. Iyalah. Bunai kalah tidak mau bilang kalah. Jadi sama-sama kita bisa tahu bahwa pemenangnya adalah Pak Fajar salah karena .co bukan .co Pak Fajar. Yang belajar.kemdikbud.go.id. Selamat buat Bung Mias. Maaf. Loh, Pak Bung Mia. Sebentar. Bu Mia itu penulis soal nasional. Jadi dia pasti udah tahu soal itu. Dianulir soal. No, yang benar yang pertama. Jadi yang menang adalah Mia. Selamat Mia, besok dapat voucher Jiban ya. Weh. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Belajar.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke sana, banyak sekali fitur-fitur rumah belajar. Nah, sekarang lagi deh saya baru baik hati. Satu lagi Bu Mia nggak bisa jawab selain Bu Mia. Ngetik juga ya Bapak Ibu biar nanti kita bisa, soalnya kalau nggak ngetik protesnya Bu Nay semakin kencang dan semakin berat untuk jadi Nanti yang denger rekaman pengen kenalan sama aku kayaknya. ya. Iya. Dopers kedua. Ingat umur. Ayo pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan sebanyak-banyaknya fitur rumah belajar. Yang paling lengkap yang pertama yang menang. Yang paling
Jangan di enter gitu. Tadi nggak pakai aturan itu ya sudah resiko ah. Salah ngetik. Copy paste iso ini caranya. Salah ngetik aku. Calon eyang tuh tipe. Udahlah. Salah? Ya sudahlah, aku rela nggak dapat giban. Iya. Kak, salah ya, bukan sumber belajar tapi sumber belajar. Nanti minta aja yang dapat deh. Bu Desi juga salah, bukan lab Mawa tapi lab Maya. Jadi salah Bu Desi. Terus Bumia tadi awal tidak mendapatkan, karena Bumia sudah dapat. Ampun itu. Pengembangan ke profesi. Jadi pemenangnya sudah ketahuan, udah kita tutup close. Pemenangnya adalah yang paling banyak. Wah, Kayaknya dia kopas deh. Aku nyontek. oke nyontek. Arifan kayaknya kopas, tapi kan nggak ada larangan. Ada Diskualifikasinya tipe juga. kualifikasi. Ada. Jadi Kak Arifan Kadi didiskualifikasi. Waduh. Yang benar. Kenapa Pak Rifan Sudah didiskualifikasi? ditutup toh. Nggak tahu sih. Ya, dia salah. Salahnya di Nggak mana tahu. ya? Kalau ibu nggak mau bingung, saran saya meskipun satu, cari yang paling cepat aja. Juri berhak menentukan, jadi jawab yang benar adalah Bu Vita. Hore, Bu Vita dan Bu Mia mendapatkan hadi nyontek. Gitu ya Bapak. Atas Wahai kesempatannya, Bapak. orang-orang beriman yang duduk di ruang guru yang menang. Bapak Ibu minta tolong kameranya dinyalakan, mari kita foto bersama. Aduh. Pakai masker. Ayo, foto action yang ganteng, yang cantik. Kalau R begini gimana? Ada simbolnya gimana simbolnya? Jangan. Simbolnya gitu rumah belajar ya Bapak Ibu. Gini. Rumah belajar. Niki Pak Afif. Lihat tempat pulang. Ayo. Belakangnya berapa orang yang belum ready? Bu Ida tangannya begini. Oh, Pripun Bu? Begini. Ayo. Siap. Benar. Enggak gini. Enggak Bu, itu TikTok. Ketahuan Ibu Ida ketahuan. Ngaruh anaknya itu kayaknya. Nyalain kameranya 1, 2. Sebentar ada chat malah. Sebentar, chatnya mengganggu. Sebentar, ada yang ngechat. Ini berapa halaman sih ngomong-ngomong? 1, 2 halaman. Halaman pertama dulu, 1, 2 senyum. Oke, sebentar. Tahan Bapak Ibu. Tahan. Ya. Ke slide selanjutnya Bapak. Mas apa tahan apa nih? Slide selanjutnya 1, Oh, halaman 2. berapa? Tahan. Oke, terima kasih. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sosialisasi rumah belajar yang sudah tepat waktu tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah. Udah selesai toh? Jangka pendeknya jiban. Oh, udah ada Bu Ida. Sudah Bu Ida ketinggalan. Tidak telat. Astagfirullah. Lah ya baru Besok bikin untuk SMP ya.
Besok bikin untuk SMP ya. Ya, Dot. Siap. Ampun, ada suara mas. Gimana Bu Is? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Begitu dari saya. Diperbolehkan undur diri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Asal wabarakatuh. masih betah. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh lihat kalau guru muda Mas sopan banget ya. Emang kalau senior gimana Bu Noy? Oh, berantakan. Udah tak endin aja daripada dibuat ngobrol sama Bu Nay. Dadah Bapak Ibu.